Halo semua, saya Anang Fatoni dan di video kali ini kita akan membahas tentang materi gerak. Saya ucapkan selamat datang di Enjoyable Science. Hari ini kita akan membahas tentang gerak. Jadi, apa itu gerak? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebentar saya tunjukkan. Ya, gerak adalah peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak menjadi kata dasar dari bergerak, yang merupakan kata kerja dari gerak. Lantas, apa itu bergerak? Bergerak adalah perpindahan posisi suatu benda menurut titik acuan atau terhadap titik acuan. Kita harus menggarisbawahi kata titik acuan karena ini menjadi poin penting dalam materi gerak. Apa itu titik acuan? Titik acuan adalah suatu titik yang menjadi dasar guna memperhitungkan perubahan atau perpindahan suatu benda. Tanpa adanya titik acuan, maka kita akan bingung menentukan perubahan pergerakan suatu benda. Artinya, bahwa untuk mendeskripsikan gerak suatu benda, hal pertama yang perlu kita tentukan adalah di mana posisi awal benda tersebut. Materi selanjutnya akan kita bahas dengan versi pixel dari saya. Hukum tentang gerak pertama kali diterbitkan pada tahun 1687 oleh fisikawan Inggris bernama Isaac Newton. Hukum tentang gerak tersebut dibahas dalam bukunya berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang dikarang oleh Newton. Pada sesi ini saya hanya akan menjelaskan 3 gerak, yaitu gerak inersia, kemudian gerak semu, dan gerak relatif. Baik, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu gerak inersia. Gerak inersia berkaitan dengan hukum inersia atau hukum kelembaman atau yang sering kita sebut dengan hukum 1 Newton. Hukum ini menyatakan bahwa benda yang bergerak akan terus bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan konstan. Dan apabila benda itu diam, akan cenderung diam, kecuali jika dipengaruhi gaya yang tidak seimbang. Maka, ketika kita melihat dari sudut pandang gerak inersia memiliki kecenderungan bahwa suatu benda itu akan tetap mempertahankan keadaannya, yaitu tetap bergerak atau tetap diam. Artinya bahwa sesuatu yang dimiliki semua benda dan menyebabkan benda tersebut melawan perubahan gerak disebut inersia. Intinya adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan diri. Sebagai contoh begini, ketika kita berada di sepeda motor, kemudian sepeda motor itu mendadak dipercepat, maka kita akan merasa terpental ke belakang. Atau sebaliknya, ketika kita berkendara sepeda motor kemudian rem mendadak atau diperlambat tapi mendadak begitu, maka kita akan merasa terpental ke depan. Selanjutnya yaitu gerak semu. Apa itu gerak semu? Gerak semu adalah gerak yang bukan sebenarnya atau ilusi. Artinya, benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak. Kita langsung lihat contohnya saja. Misalkan ketika kita sedang melakukan perjalanan,
kita berada di mobil dan mobil itu bergerak. Ketika kita melihat keluar mobil, segala yang kita lihat di luar seolah-olah bergerak. Padahal sebenarnya kendaraan kitalah yang bergerak. Contoh lain, ketika kita melihat matahari, matahari itu seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya matahari itu diam, tetapi bumilah yang berotasi. Yang terakhir adalah gerak relatif. Setiap hari kita sering mengatakan tentang gerak. Seperti misalnya kita mengatakan bahwa seseorang berangkat ke sekolah itu merupakan gerak. Maka pernyataan itu belum termasuk dalam gerak menurut ilmu fisika. Karena dalam ilmu fisika, suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila mempunyai suatu acuan atau titik acuan yang dapat diukur untuk menghitung perubahan benda tersebut. Kita sudah menggarisbawahi bahwa titik acuan adalah sesuatu yang penting dalam ilmu fisika. Gerak relatif adalah gerak yang dilihat dari acuan mana benda itu dibandingkan. Titik acuan, seperti yang sudah kita bahas, adalah titik yang dijadikan sebagai patokan. Kita ambil contoh ekstrimnya ya. Seseorang sedang mengendarai mobil, sedang dalam perjalanan, kemudian bersender di kursi mobil. Orang yang di belakang melihat bahwa kursi itu tidak bergerak karena titik acuannya di dalam mobil itu. Sementara orang di luar mobil melihat kursi itu pasti bergerak karena bergerak bersama dengan mobil tersebut apabila titik acuannya berada di luar. Itu saja materi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Dan ini merupakan pemantik pengetahuan saja, silahkan digali lebih dalam. Sampai jumpa.